Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Yahya. Saya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu seminar proposal tugas akhir yang berjudul tentang rancang bangun alat portable spinner berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android. Di dalam presentasi ini tersendiri berisi tentang latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Langsung saja, yang pertama, latar belakang dari dibuatnya mesin portable spinner ini adalah gorengan merupakan salah satu olahan makanan yang banyak mengandung minyak yang mengakibatkan penyakit kolesterol yang tinggi. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi beresiko terhadap gangguan kesehatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kandungan lemak minyak. Oleh karena itu, dalam penyusunan tugas akhir ini, saya selaku mahasiswa ingin mengembangkan alat portable spinner berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android sebagai inovasi teknologi perabot rumah tangga yang berukuran kecil atau portable yang mudah digunakan oleh ibu rumah tangga yang dapat meniriskan minyak goreng sehingga bisa mengurangi kandungan minyak yang berada dalam gorengan atau makanan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam penyusunan tugas akhir ini. Yang pertama adalah bagaimana merancang alat portable spinner berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android yang berukuran kecil sehingga dapat diletakkan di dapur sebagai perabot rumah tangga. Yang kedua, bagaimana merancang alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android yang dapat berfungsi untuk melepaskan kandungan minyak dalam gorengan dengan sistem gaya sentrifugal. Yang ketiga, bagaimana merancang alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android dapat dikontrol kecepatan putarnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bagaimana membuat alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android dari bahan-bahan yang tersedia di masyarakat dan aman bagi kesehatan. Yang kelima adalah bagaimana membuat alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android dengan harga yang terjangkau namun kualitas yang baik. Selanjutnya, batasan masalah. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak atau minyak sangat berisiko terhadap gangguan kesehatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kandungan lemak atau minyak yang masuk dalam tubuh melalui makanan. Oleh karena itu, dalam penyusunan tugas akhir ini, kami mengembangkan alat portable spinner berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android sebagai inovasi teknologi perabot rumah tangga yang berukuran kecil, sehingga mudah digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android yang dapat berfungsi untuk mengurangi kandungan minyak dalam gorengan atau makanan yang lainnya, sehingga dapat mengurangi kandungan kolesterol yang dikonsumsi tubuh melalui makanan. Yang kedua adalah mengembangkan alat berbasis waktu dengan koneksi Arduino pada Android yang dapat dikontrol kecepatan dan waktu putarnya sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Manfaat dari penelitian ini tersendiri adalah yang pertama, bagi pengguna dapat mengurangi resiko penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol. Yang kedua, dapat mengurangi kandungan minyak dalam makanan sehingga makanan yang dapat lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, dapat mengurangi kandungan kolesterol yang terdapat dalam makanan. Yang kedua, yaitu bagi mahasiswa, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang rekayasa suatu mesin.
Yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tinjuan pustaka. Dari kelemahan mesin peniris minyak yang ada, perlu dilakukan desain ulang mesin peniris minyak dengan ukuran yang berbeda guna menambah fleksibilitas penggunaan. Sumber tenaga dari mesin kami adalah berasal dari mesin blader atau juice, sehingga energi listrik yang digunakan relatif kecil. Mesin peniris minyak kami juga dilengkapi dengan timer, di mana timer ini berfungsi untuk menghentikan putaran mesin jika kandungan minyak pada gorengan sudah tersaring secara maksimal. Timer ini biasanya diatur sesuai dengan jenis gorengan yang akan ditiriskan. Berikut adalah gambar desain mesin portable yang terbuat dari mesin blader atau juicer. Yang kedua, menggunakan alat motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dengan menggunakan torsi dan kecepatan yang bekerja, maka daya motor dapat ditentukan dengan rumus P omega kali T2 kali Pi kali N kali T, di mana P adalah daya motor atau watt, N adalah putaran akibat motor listrik atau RPM, T adalah kecepatan yang bekerja. Jika nilai putar motor atau N semakin tinggi, maka daya yang dibutuhkan motor akan tinggi sehingga konsumsi listrik akan tinggi juga. Yang keempat, menggunakan timer. Timer juga biasa disebut dengan time delay relay. Fungsi timer hampir sama dengan relay, yaitu untuk menghubung dan memutus aliran arus dari dua terminal yang kerjanya diatur oleh sebuah koil. Hanya saja pada timer kontak-kontaknya akan berubah status setelah beberapa waktu yang diinginkan, atau T detik dari saat koilnya bertegangan. Untuk menunjang mesin peniris minyak ini agar lebih efisien, maka mesin peniris minyak ini ditambah dengan sistem timer. Yang kelima, menggunakan Arduino. Arduino adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATM Mega 328P. Arduino mempunyai 14 pin digital input atau output, diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, power jack, ICSP, header, dan tombol reset. Arduino memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller. Mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau menyuplainya dengan sebuah adaptor serta baterai untuk memulainya. Berikut gambar panel basis program Arduino. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data atau pengumpulan data. Untuk menghasilkan suatu rancangan bangun alat peniris minyak yang mampu bekerja secara maksimal, diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu, yaitu dengan tahap melakukan kunjungan di berbagai tempat yang merancang mesin peniris minyak. Yang kedua, pembuatan gambar kerja. Pembuatan gambar kerja diterapkan pada gambar 2 dimensi, disertakan ukuran selengkap mungkin. Sedangkan untuk gambar utuh disajikan pada gambar 3 dimensi. Yang ketiga yaitu perancangan. Pada tahap ini akan dirancang komponen mesin, diantaranya adalah saringan putar, mangkuk, stand, sistem pengkabelan, motor penggerak, dan perancangan sistem otomatis mesin. Yang keempat adalah tahap manufaktur. Pada tahap ini akan dibuat komponen mesin, diantaranya adalah mangkuk, saringan putar, poros vertikal, bantalan, dan juga flank. Proses pemesinan yang akan digunakan meliputi pembubutan, pelubangan, pemotongan, pengelasan, dan injection molding. Yang kelima adalah tahap pengujian. Tahap pengujian dimaksudkan untuk mengetahui kinerja alat yang dikembangkan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Beberapa hal yang akan diteliti diantaranya adalah kadar minyak yang tersisa, kapasitas mesin, mampu memuat berapa gorengan, putaran mesin, atau unjuk kinerja timer. Yang keenam adalah tahap evaluasi.
berisi tentang penyempurnaan alat yang dikembangkan bila masih ditemukan kelemahan atau kekurangan untuk dilakukan perbaikan. Berikut adalah desain mesin atau desain alat mesin spinner. Mesin yang digunakan untuk meniriskan minyak dalam makanan seperti gorengan. Cara kerja dari mesin spinner ini yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal atau menjauhkan dari titik pusat. Gaya sentrifugal lawan dari gaya sentripetal merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Sentrifugal berarti menjauhi pusat putaran. Efek gaya sentrifugal ini yang dimanfaatkan untuk melepaskan minyak dari makanan karena minyak akan didorong keluar menjauhi sumbernya atau dari gorengannya. Jadwal kegiatan pembuatan alat. Yang pertama, saya pengumpulan data dan bahan, yaitu bulan pertama. Yang kedua, konsultasi dengan dosen. Yang ketiga, observasi atau penelitian. Yang keempat, pembuatan rangka mesin. Yang kelima, uji coba performa mesin. Yang keenam, perbaikan apabila ada kekurangan atau kesalahan. Yang ketujuh, uji coba putaran mesin atau uji coba timernya juga. Ya, ini adalah daftar pustaka atau acuan dari pembuatan proposal tugas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan atau kekhilafan dalam bertutur kata, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.